Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabi Zakirina Hikari dengan NPM akhir 217. Perkenalkan, nama saya Rekta Aulia Dwanisa dengan NPM akhir 402. Perkenalkan, nama saya Yasin Tati Nuraini dengan NPM akhir 330. Perkenalkan, namaku Makla Rinjani dengan NPM akhir 248. Perkenalkan, nama saya Maria Angela dengan NPM akhir 70. P11.1 Aladdin Company membeli mesin dengan judul #201 pada tanggal 1 Mei 2022. Nah, informasi terkait mesin yang dibeli itu ada di dalam tabel, yaitu harga pokoknya sebesar $85.000, credit termsnya yaitu 2/10 N/30, ada freight in cost sebesar $800, preparation and installation cost sebesar $3.800, labor cost during regular production operation sebesar $10.500. Nah, mesin ini diekspektasikan akan berusia sepanjang 10 tahun, di mana setelah itu residual value dari mesin ini adalah 0. Namun, perusahaan Aladdin ini ingin menggunakan mesin ini hanya selama 8 tahun, di mana mereka juga mengharapkan setelah 8 tahun nanti jika mesin ini dijual akan laku sebesar $1.500. Nah, invoice untuk mesin ini dibayar pada tanggal 5 Mei 2022. Aladdin menggunakan kalender tahunan sebagai basis untuk preparation financial statement mereka. Nah, di sini sebelum kita memulai menghitung depresiasi, kita harus menghitung dulu harga perolehan dari mesin tersebut. Dari soal kita temukan bahwa mesin ini dibeli pada tanggal 1 Mei 2022 dengan harga sebesar $85.000 dengan kredit termsnya sebesar yaitu 2/10 N/30 dan freight in cost-nya $800. Preparation and installation cost-nya $3.800. Di sini ada juga labor cost, tapi karena ini adalah regular production operation, jadi harusnya masuk di beban, bukan masuk di harga perolehan. Jadi tidak kita masukkan. Lalu ada estimated service life sebesar 8 tahun dan residual value-nya adalah sebesar $1.500. Nah, ternyata mesin ini dibeli tanggal 1 dan dibayar dengan lunas pada tanggal 5, yang mana credit terms-nya masih berlaku, yaitu diskon sebesar 2% jika melunasi kurang dari 10 hari. Maka perhitungan dari harga perolehannya adalah sebagai berikut. Harga pokoknya $85.000 ditambah dengan freight in cost $800 ditambah dengan preparation and installation cost sebesar $3.800 dikurangi dengan diskon sebesar $1.700. Maka hasil harga perolehan dari mesin ini adalah $87.900. Untuk P11.1 bagian A nomor 1, yaitu depresiasi menggunakan metode garis lurus, perhitungannya adalah sebagai berikut. Dari harga perolehan mesin sebesar $87.900 dengan estimasi umur ekonomis sebanyak 8 tahun dan residual value-nya $1.500, maka ditemukan depresiasi per tahunnya adalah sebesar $10.800. Nah, untuk tahun 2022 sendiri ada depresiasi mulai dari tanggal 1 bulan Mei di mana barang tersebut atau mesin tersebut dibeli hingga 31 Desember yaitu sebesar $7.200. Perhitungan ini didapatkan dari 8/12 dikali oleh depresiasi per tahunnya. Lalu untuk bagian yang kedua menggunakan sum of the year digit method atau jumlah angka tahun. Di sini perhitungannya menggunakan harga perolehan dikurangi dengan residual value-nya. Lalu sum of the year digit-nya atau jumlah angka tahunnya adalah sebesar 36. Ini dapat dari 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 sampai seterusnya. Nah, ditemukan bahwa hasilnya dari tanggal 1 Mei 2022 hingga 30 April 2023, depresiasinya adalah sebesar $19.200.
Dan dari tanggal 1 Mei 2023 hingga 30 April 2024, depresiasinya adalah sebesar 16.800. Tapi yang dicari adalah hanya seputar tahun 2023. Maka kita harus mencari dari 1 Januari hingga 30 Desember 2023. Ditemukan hasilnya adalah ternyata sebesar 17.600. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi mesin sebesar 17.600. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode double declining balance. Nah, pertama-tama kita perlu mencari harga perolehan dari mesin ini dulu. Yang pertama adalah ada harga sebesar $85.000, kemudian freight in cost sebesar $800, kemudian preparation and installation sebesar $3.800. Selanjutnya dijumlah dan menghasilkan total perolehan dari mesin sebesar $89.600. Pada metode ini kita perlu mencari straight line rate-nya dulu, yaitu dari 1/8 dikali 100. Jadi straight line rate-nya sebesar 12,5%. Nah, karena ini double declining balance, jadi kita perlu mengalihkan 2 untuk mendapatkan double declining balance rate-nya. Jadi 12,5% dikali 2 sebesar 25%. Dengan total cost mesin 89.600. Kemudian karena ini dari Mei ke Desember, yaitu Mei ke Desember sejumlah 8/12 dari total 1 tahun bulannya. Kemudian untuk mencari double declining balance, kita perlu mengalihkan DDB rate, kemudian total cost mesin, dan jumlah Mei ke Desember. Dihasilkan sebesar $14.933. Jadi, jurnal pada metode ini yaitu depreciation expense pada akumulasi depresiasi mesin sebesar $14.933. Nah, untuk yang 1B, 11.1B maksud saya merekomendasikan metode saldo menurun ganda karena metode ini mengalokasikan lebih banyak biaya penyusutan ke tahun-tahun berikutnya dan lebih sedikit ke tahun-tahun awal dibandingkan dengan metode garis lurus. Nah, hal ini juga sesuai dengan permintaan dari soal, yaitu memiliki biaya yang lebih rendah di tahun-tahun awal saat produksi meningkat. Di sini saya akan menjelaskan 11.2 yang AB. Yang A ini kita disuruh mencari depreciation expense dengan cara straight line. Yang pertama kita cari dulu annual expense-nya dengan 89.000 dikurangi 5.000 per 7 sama dengan 12.000. Lalu di sini karena 7 tahun kita buat tabelnya, ada 7 tahun dimulai dari 2022. Tapi karena kita disuruh cari ya cuma 2022 dan 2023, kita bisa cari dengan cara 2022 dan 2023 aja. Tapi di sini saya menjabarkan 7 tahunnya. Yang pertama ini ada year 2022 dan annual expense-nya 12.000 dikali dengan partial years-nya 7/12. Kenapa 7/12? Karena dari bulan Juni itu sampai Desember ada 7/12. Jadi kita kalikan dengan 7/12 yang menjadikan depreciation expense-nya 7.000. Itu depreciation expense untuk tahun 2022. Lalu untuk tahun 2023 ini kita tidak kalikan karena dia langsung ya, jadi tetap 12.000. Jadi depreciation expense untuk tahun 2022 itu 7.000 dan untuk tahun 2023 itu 12.000. Seterusnya kita mencari yang B, units of output dengan 89.000 dikurang dengan 5.000. Lalu hasilnya dibagi dengan 525.000 yang akan menjadikan 0,16. Lalu pada tahun ke 2022 unit productionnya adalah 55.000 dikali dengan 0,16 akan menghasilkan 8.800. Lalu pada tahun 2023 ini unit productionnya adalah 48.000 dikali dengan 0,16 akan menghasilkan 7.680. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan P11D2 bagian C dan D.
Diketahui harga perolehan 89.000, residu 5.000, umur manfaat 7 tahun, jam kerja 42.000 jam, total produksi 25.000 unit. Tahun 2022 mesin beroperasi 6.000 jam dan menghasilkan 55.000 unit. 2023 mesin beroperasi 5.500 jam dan menghasilkan 48.000 unit. Ditanyakan yaitu jam kerja. Nah, menghitung jam kerja ini yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi total estimasi jam kerja. Nah, harga perolehan dikurangi nilai residu ini sebesar 84.000 dibagi total estimasi jam kerja yaitu 42.000. Hasilnya yaitu $2 per jam. Nah, kita menghitung 2022 dan 2023. 2022 itu mesin beroperasi 6.000 jam dikali $2 per jam yaitu 12.000. Di tahun 2023 mesin beroperasi 5.500 jam dikali $2 yaitu 11.000 hasilnya. Lalu yang D itu jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun kita mencari umur manfaatnya kan 7 tahun. Nah, jadi 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 yaitu 28. Lalu mencari beban penyusutan yaitu di Desember 2022 kita mulai dari 7/28. 7 itu tahunnya, per 28 tuh dari yang 7 tambah 6 tambah 5 dan lain sebagainya itu. Dikali 7/12 karena Juni ke Desember itu 7 bulan, maka dikali 7/12 dikali 84.000. 84.000 itu dari nilai yang disusutkan. Maka hasilnya yaitu 12.250. Di total beban penyusutan tahun 2022. Lalu di tahun 2023 Januari sampai Mei 2023 itu beban penyusutannya, cara menghitungnya 7/28 dikali 5/12 dikali 84.000, hasilnya 8.750. Lalu Juni ke Desember 2023 itu 6/28 dikali 7/12 dikali 84.000, hasilnya yaitu 10.500. Maka jumlah total penyusutan 2023 yaitu 19.250. Saya akan melanjutkan ke pembahasan metode terakhir, yaitu metode double declining balance. Diketahui dari soal bahwa cost of equipment purchase-nya sebesar 89.000, residual value-nya sebesar 5.000, dan umur ekonomisnya sebesar 7 tahun. Langkah awal adalah mencari perhitungan dengan metode garis lurus terlebih dahulu. Hasil dari metode garis lurus sejumlah 12.000. Lalu 12.000 itu dibagi dengan 84.000. 84.000 dari mana sih? 84.000 itu dari harga peralatan sebesar 89.000 dikurangi dengan nilai residu sebesar 5.000 yang menghasilkan 0,14, yang lalu dikali 2 karena di soal ada keterangan 2 kali metode garis lurus menjadi 0,28. Lalu dijadikan persen menjadi 28%. Atau menggunakan cara lain dengan 100% dibagi 7 tahun dengan hasil yang sama. Nah, sekarang beralih ke tabelnya. Di tahun 2022, harga perolehan tanpa dikurangi nilai residu dikali dengan 28% dan dikali dengan partial year sejumlah 7/12 menghasilkan 14.536,67. 7/12 dari bulan Juni hingga Desember. Nah, kembali ke tabel. Book value dihitung dengan book value of asset first of year dikurangi depreciation expense menghasilkan 74.463,33. Book value di tahun 2022 tadi sebesar 74.463,33 ditaruh di book value of asset first of year tahun 2023. Nah, itulah kenapa metode ini dinamakan saldo menurun, karena saldonya menurun ke tahun berikutnya. Lalu nominal itu dikali 28% dan 12/12 atau sama dengan 1 menghasilkan 20.849,73. Nah, akumulasinya dihitung dari akumulasi tahun sebelumnya ditambah dengan beban depresiasi tahun berjalan sebesar 35.386,40. Book value-nya dihitung dengan book value of asset first of year dikurangi depreciation expense tahun 2023 menghasilkan 53.613,60. Begitupun selanjutnya hingga tahun 2028. Tahun 2029 book value itu tetap menurun ke book value of asset first of year. Tapi bedanya nilai residual ditulis terlebih dahulu
di kolom book value. Lalu book value tahun 2028 sebesar 10.373,79 dikurangi nilai residual sebesar 5.000 agar menghasilkan akumulasi sejumlah 84.000, di mana 84.000 itu dari 89.000 dikurangi dengan 4.000. Jadi hasilnya 84.000 itu akan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residual. Nah, jadi biaya penyusutan mesin di tahun 2022 sebesar 14.537 karena dibulatkan, dan tahun 2023 sebesar 20.850. Baik, selanjutnya dengan pembuatan soal dan jawaban. Di sini saya membuat satu soal deflasi. Pada tanggal 1 Januari 2019, Alisco memperoleh hak pakai 2.000 hektar tanah di Amerika untuk menambang perak. Biaya sewa sebesar $190.000 dan biaya terkait pada properti sebesar $140.000. Biaya pengembangan tak berwujud yang timbul dalam pembukaan tambang sebesar $1.070.000. Alisco memperkirakan bahwa tambang akan menghasilkan sekitar 280.000 ons perak. Alisco mengekstraksi 20.000 ons perak pada tahun pertama dan 50.000 ons perak di tahun kedua. Hitunglah harga perolehan tambang perak dan deflasi tambang di tahun pertama dan kedua. Nah, yang pertama menghitung harga perolehannya terlebih dahulu. Harga terkait tambang harus dijumlah, di mana 190.000 ditambah 140.000 dan ditambah 1.070.000 menghasilkan 1.400.000. Lalu menghitung deflasinya dengan nominal itu dibagi $280.000 menghasilkan $5 per ons. Selanjutnya menghitung tahun pertama, yaitu tahun 2019. Di tahun ini perusahaan mengekstraksi 20.000 ons perak, yang berarti 20.000 itu dikali $5 menghasilkan $100.000. Jurnal di tahun pertama yaitu persediaan di debit sebesar $100.000 dan akumulasi deflasi di kredit sebesar $100.000. Berlanjut ke tahun kedua yaitu tahun 2020, perusahaan mengekstraksi 50.000 ons perak, di mana 50.000 itu dikali $5 menghasilkan $250.000. Jurnalnya yaitu persediaan di debit sejumlah $250.000 dan akumulasi deflasi di kredit sejumlah $250.000. Sekian pembahasan soal chapter 11 dari grup C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.